Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amatana bi asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam dan ketahuilah olehmu anna tahsilal ilmi bahwa sanya memperoleh ilmu ala nau'aini atas dua macam. Ala nau'aini atas dua macam. Kaangkui memperoleh ilmu pada dua macam cara. Kasbiyin wa simaiyin. Kasbiyin cara kasbi, usaha. Wasimaiyin dan mendengarkan simai. Fal kasbiyu maka adapun cara kasbi berusaha huwa adalah adapun kasbi saya yakin khobar jumlah ismiyah al kalamu huwal lafdzul murakkabu. Fal kasbiyu huwal ilmu adalah adapun kasbi, al ilmu adalah ilmu, al hasilu yang diperoleh, al hasilu yang diperoleh, ail mahsul bimudawamati darsi dengan belajar secara kontinu. Imudawamati darsi dengan belajar secara kontinu, wal qiraati dan membaca, wal qiraati dan membaca ngasok alal ustadzi kepada ustad, alal ustadzi kepada ustad. Jadi carana kaangkui mendapatkan ilmu, khususnya ilmu agama. Yang pertama adalah dengan cara kasbi, cara kaangkui berusaha. Dermah kasbi adalah ilmu yang diperoleh dengan cara belajar secara istiqomah, secara kontinu dan banyak membaca alias ngasok kepada seorang guru. Nika saya yakin kasbi. Jadi mon kun ngedingaki meloloh ya pada marina. Mon kun ngedingakin meloloh tak pernah ilmu tolaah. Nika biasa na ilmu kurang mantep. Nah kada mon pun oning macam sambian lah tahu membaca, lah tahu menganalisa, sambian kau tu membaca, benih kun hanya mendengarkan ilmu na sama ini kah? Ilmu na orang-orang kona. Jadi kun hanya mendengarkan karena tidak tahu membaca. Wasimaiyu adapun simai huwa adalah adapun simai at-ta'allumu adalah belajar minal ulama'i dari ulama, bisimai dengan mendengarkan, fi umurid dini di dalam perkara-perkara agama, di dalam masalah tauhid, masalah fikih, masalah akhlak, tasawuf ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Wad dunya dan dunia, wad dunya dan dunia, perkara-perkara dunia. Bagaimana kita bisa mendapatkan nafkah, bagaimana kita cara mendapatkan harta yang halal, bagaimana kita cara menjadi orang yang hartawan dan dermawan. Dan juga ada cara-cara yang perlu didengarkan langsung daripada al-ulama sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan keahliannya. Minal ulama, bisima minal ulama. Wahada adapun ini La wahada adapun ini ilmu ini la yahsulu
Atau la yuhsalu tidak diperoleh apa hadza adalah tidak diperoleh apa hadza illa kecuali bimahabbatil ulama, dengan mencintai ulama, dengan senang kepada ulama, andi hubungan ruh dengan ulama, dengan orang-orang yang pernah kita sanda ilmunah, dengan orang-orang yang kita pernah dengarkan ilmunya. Jadi ilmu yang diperoleh bisa tertularkan kepada dirinya manakala sudah ada rasa senang kepada orang yang pernah mengajari sampian, kepada para ulama-ulama yang pernah sampian dengarkan ilmunya. Dalam arti senang andi rasa ngebek teh deka guru deka para ulama, andi rasa kenapa senang tak pernah lah nyalakin guru, tak pernah lah nyalakin para ulama, tak pernah andi rasa sedikit pun benci kepada orang yang sampian pernah sanda ilmu nikah. Baru ilmu itu bisa diperoleh, ilmu itu bisa cekak ke sampian, bisa cekak dekat hati sampian. Wal ikhtilati, dan bergaul ma'ahum beserta mereka. Wal ikhtilati, dan bergaul ma'ahum beserta mereka. Wal mujalasati, dan duduk kibangkian lahum dengan mereka. Wal istifsari, dan minta penjelasan minhum dari mereka. Ni kadetan denah ilmu ni kan nyangke dekat kita walaupun sudah uning, sudah ngerteh, sudah tahu macam tibi, tapi tetap bergaul dengan ulama, tetap bersama dengan ulama, duduk bersama dengan ulama, istifsar, nyon pamangki kepada ulama, pola-pola pada hal-hal sekorang yang ngerteh, tojuk bersama, nyon pamangki dekat para ulama. Mungkin sejak lakar tahu pas jauh daripada ulama, beda seumat tahu lebih jauh boleh daripada ulama. Maka nari beri lai temu mana alumni yang sungguhan, mana alumni yang karbitan. Teti dimah alumni sejak lakar ngapekte dengan kuruna, alumni sejak lakar napanya menandik sampungan ateh kalaban kuruna. Teti mun pelian pas mele tibi benih ngala benih torok guru, benih norok guru, benih guru sebagai panutan dalam segala halnya. Lah ni kanya mana ngalak karpa tibi alumni karbiten tak andi sampungan ate, tak andi sampungan rasa ben kuruna. Mula begitu ilmu kini kalau kira manfaat, lo kira manfaat deka aben ben anak ngodona. Dimangkana cek pati menyimpang daripada pemangki para guru, pemangki para ulama. Tetap kita minta dauh kepada ulama. Soal kita menjadi orang alim, orang lain yang menilainya. Tak usah nilai tibi. Jadi bahwa sampean sudah menjadi orang yang tahu, ya mun ajalan ilmunah, ya berarti manfaat. Tak ajalan ilmunah teka alim derma berarti tak pati manfaat. Nah kunda iya lah simpel tandena. Wa yajibu, dan wajib alal muta'allimi atas orang yang belajar. Ayyan wiyah, hendaknya berniat siapa muta'allim. Ayyan wiyah, hendaknya berniat siapa muta'allim. Bitahsilil ilmi, dengan memperoleh ilmu. Ridallahi, akan mendapatkan ridho Allah Ta'ala, seraya maha tinggi Allah. Apa mak seraya? Karena jumlah jatuh sesudah isim makrifat. Ta'ala, seraya maha tinggi Allah. Setiap jumlah apapun saja jumlahnya yang jatuh sudah isim makrifat, maka kau yakin apa? Hal jumlah. Wad-daral akhir, dan wad-darah wal akhirata. Pada wad-darah wal akhirata begitu. Wad-darul akhirata ya. Ini din saya keliru berarti. Wad-darul akhirata, dan rumah akhirat.
Waddarul akhirata dan rumah akhirat. Wa izalatal jahli dan menghilangkan kebodohan. Ala nafsihi atas dirinya. Wa an sairil juhal dan semua orang-orang yang bodoh. Wa ihyaiddin dan menghidupkan agama. Wa ibqa'il islami dan melanggengkan Islam. Bil ilmi dengan ilmu. Bil ilmi dengan ilmu. Wa yanwi dan berniat. Siapa muta'allim bihi dengan ilmu, asyukra akan bersyukur, berterima kasih, ala nikmatil aqli atas nikmatnya akal, wa sihatil badani dan sehatnya badan, wala yanwi dan tidak berniat muta'allim, wala yanwi dan tidak berniat muta'allim bihi dengan ilmu, iqbalan nasi akan menghadapi manusia, iqbalan nas akan menghadapkan manusia ilaihi kepada muta'allim, iqbalan nas akan menghadapkan manusia ilaihi kepada muta'allim, wastijlabah mata'id dunya dan mendapatkan kesenangan dunia. Istijlab mata'id dunia dan mendapatkan kesenangan dunia, menarik kesenangan dunia. Wal ikrama dan dimuliakan inda sultani di sisi penguasa, wa ghairihi dan selainnya sultan, wa ghairihi dan lainnya sultan. Jadi sampian kapi selaku muta'allimat, orang-orang yang belajar, orang-orang yang berada di pondok pesantren, orang-orang ngepean kitab, orang-orang selalu mendengarkan ilmu. Ani kadar majana an bitahsilil ilmi ayyan wiya bitahsilil ilmi ridallah. Setong adalah niat kesampian qatu ridallah, mendapatkan ridha Allah. Benih kangkui kaya, waddarul akhirata dan yang kedua untuk keselamatan di akhiratnya sampian. Jadi ilmu sebagai penyelamat bagi kita-kita yang belajar ilmu agama khususnya. 2, 3, wa izalatal jahli. Empian kotu aniat kangkui menghilangkan kebudukna sampian tibi menjadi dari orang yang bodoh menjadi orang yang berilmu. Wa ansa ilil juhal sampian mun beda lebih na ilmu dari aban tibi kotu aniat juga kangkui maelang kabudukna orang lain baik sebedah di sekitar sampian ota benah sebedah neneng ijauna sampian mungkin andi kesempatan kangkui ngajarin orang lain ya mungkin harus pinter kada mungkin harus tahu kada kepada ilmunya dan diajarkan kepada orang lain sesuai dengan kapasitas keilmuannya sampean. Ia cepang ngatos alim melolo. Jadi ngajar sambil lalu belajar, belajar keluh baru mengajar dan sambil lalu belajar. Maka namun orang ngajar ni kacet nakar kau ajar dia benyebanan berhenti belajar mestinya dia mun basenan ambu belajar ngajar bah ambu belajar ya tidak akan pernah menjadi guru yang profesional, guru yang mempunyai ilmu yang profesional di bidangnya. Itu 3, 4. Wa ihya'ad-din, menghidupkan agama. Kalaban ilmu tantona. Tetimun orang sebeda di sekitarnya sampian, ada sudah jahiliyin, sudah dubu kapi tanya ajarin tentang agama, ya agama mate. Teti praktek-praktek kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya kita nikah sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Nah, karena kita mempunyai tanggung jawab besar bagaimana kita bisa menerangi orang lain dengan ilmu pengetahuan.
Wa ibqa al-Islam, dan menetapkan, memantapkan Islam dengan ilmu. Jadi Islam bisa hidup kalaban ilmu, kalaban pajalan ilmu nak Islam kepanikah dekat orang lain. Ia enggak pesantren nikah. Maka pesantren sudah memberikan ilmu kepada santri-santrinya, tinggal bagaimana santri-santrinya mempunyai tanggung jawab untuk memberikan ilmu itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Wa yanwi bihi syukrah, yang keenam adalah untuk mensyukuri nikmatnya akal, bahwa kita ingin akal ben Allah sebagai hayawanun natik, orang hewan-hewan yang bisa berbicara, hewan yang bisa berfikir. Maka di situ kemudian kalau mencari ilmu adalah merupakan sisi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat akal yang diberikan oleh Allah, yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Wasihatil badan, sehat badan. Sambian pemudi ni kiat sehat kekapi dan nikah berarti mencari ilmu ongku, berarti mensyukuri sehat tah badan sambian di masa-masa mudanya sambian dipenuhi kalaban nilai-nilai belajar ilmu pangawaningan. Wala yanwi bihi iqbalan nas ilaihi, tapi sebaliknya jangan sampai kalau sampean menjadi orang yang alim, cek sampai andi niatan supaya orang lain ni kau bisa hormat, supaya orang lain ni kau bisa ngadep dengan sampean, supaya bisa respect dengan sampean semua. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh ada niatan-niatan seperti itu. Yang kedua, yang tidak boleh, wastijlab mata'id dunia, kaangkui ngaule kesenangan-kesenangan dunia. Contoh misalnya, akhir-akhir zaman makin menikah, orang banyak mendirikan sekolah, orang berdaan mendirikan pondok pesantren, mendirikan musola, ngarep supaya bodo orang ngaji. Ane kamun pasenan seiarep ni kapah bantuan pas apanya mana bantuan sekolah apanya mana bos misalnya kun iarep bos sah supaya kantong ni tetap aiseh sumpah mana jeriya celakan ana ni itunya sampai ke akhirat jeriya nyaman ajriya giai su, jangan sampai kepada ulama su ajriya giai su namanya ustad su namanya. Jadi ustad su, jadi ustad secet lagar kun ngarep kantong supaya tetap tetap aise. Ini bahaya no orang ajar, bahaya no orang andi ilmu nak yang tak dapat dekat atena, ilmu nak tak dapat dekat atena. Dimangkana cek patengak ya persoalan misalnya beri ya pokok cek sampai ria, cek sampai aku li ke ate, cek saya kena berdesak lebih banyak ya. Pada iya seumpama. Ari bahaya. Jadi misalnya ya beri saya ket iya lah kan saya ket diri ya. Beri 100 ya 100, 10.000 ya 10.000. Mun anu goyah misalnya kan 4.000. Somba iya terima beudeun kan ngaruh kan. Cek sampai mak aku li ate, duh macam sakone darinya menanggung bunya. Tadi parnon na jadi lang aja lah. Understand? Yes. Misalnya andi musola keng kuntero andi bantuan sompaman. Beda nak kena ngaji najet, beda lakar orang ngaji ya Al-Quran, orang ngaji ilmu selain. Keng kun saya nyarep ben pengasunah supaya andi bantuan. Supaya oleh bantuan, supaya oleh kilina dana dari pemerintah. Ada je lah, ada nilainya je lah. Ada tak oleh sekali sisi akhiratnya tak ada sama sekali. Jadi ku laku pas pembian takdir andi santre, otabe na takdir lagi na andi santre sumpamana. Ya sampean selaku bunya ena, cek sampai rep ngarep amplop. Ngede istijlab mata'id dunia tak oleh mulai dari kimangken sudah harus belajar untuk bebas diri daripada daripada kotornya harapan terhadap dunia karena melalui ilmu. Wal ikram inda sultan,
dan andi harapan andi niatan supaya terhormat di sisi penguasa. Otabena orang lain saya juga terhormat. Jadi ini 3 halangan, 3 hal yang tidak diperbolehkan kepada kita nikah selaku orang yang mencari ilmu. Karena banyak memang godaan itu. Tapi tahu sekone nikah biasa mun sudah diorangkan orang lain sekone bae lah nikah biasa bekakuli, ate nikah bekakuli. Pikiran bekakuli. Tapi mun panane bekakuli orang biasa senggreng biasa namanya. Wasyu'batu ats-tsaminata asyarata nasrul ilmi. Adapun cabang keimanan yang ke-18 nasrul ilmi adalah menyebarkan ilmu asy-syar'i yang syar'i. Cabang keimanan, jadi termasuk cabang keimanan mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, ngajarin orang lain sepudu menjadi alim, menjadi pinter. Ini kecabang keimanan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam liyuballighash syahidu minkum al-ghaibah, supaya menyampaikan asy-syahidu siapa orang yang hadir minkum di antara kalian. Mereka sahabat saya maksud oleh Rasulullah, minkum di antara kalian al-ghaibah kepada orang yang tidak hadir, kepada orang yang ghaib, kepada orang yang tidak hadir. Artinya yajibu wajib ala sami atas orang yang mendengarkan. Jadi sahabat pada saat itu akan sesuatu aqulu yang aku katakan, kata Rasulullah. Minkum di antara kalian. Apa sih wajib? Ayyuballigha. Artinya mana fa'il apa? Muawwal bis sore. An wa ma ba'dahu. Ayyuballigha hendaknya menyampaikan siapa sami kepada al-ghaib. Ayyuballigha hendaknya menyampaikan siapa sami akan ilmu atau akan man kepada orang lam yasma yang belum mendengarkan lam yasma yang belum mendengarkan kepada ma adalah hadis. Adapun hadis ini isim beral jatuh sudah isim isyarah, uribanatan au bayanan au badal. Khitabun adalah perintah di sahabati bagi sahabat. Summa kemudian kelupai citra. Summa kemudian liman bagi orang ba'dahum sesudah mereka, berarti tabi'in. Ila yaumil qiyamati hingga hari kiamat. Artinya tabi'in kepada ulama warasatul anbiya, kemudian kepada ustadz dan kemudian kepada muta'allimat. Inikah terus dari Rasulullah. Fayajibu maka wajib at-tablighu apa menyampaikan ala ahli ilmi atas orang yang ahli ilmu. Jadi orang yang ahli ilmu wajib menyampaikan ilmu yang dia ketahui. Fakullu man adapun setiap orang ta'allama yang belajar sapa kullu man. Fakullu man adapun setiap orang ta'allama yang belajar siapa kullu man mas'alatan wahidatan akan satu masalah. Mas'alatan wahidatan akan satu masalah. Bahwa maka adapun kullu man min ahli ilmi adalah termasuk ahli ilmu. Jadi tahu fikih misalnya satu masalah ilmu, satu fan ilmu pengetahuan, mereka termasuk min ahli ilmi. Biha dengan masalah wahidah. Jadi mun sudah ahlul ilmi walau mas'alatan wahidatan maka wajib dia menyampaikan kepada orang lain. Wa kullu amiyin adapun setiap orang awam, orang yang tidak tahu, orang yang bodoh, arafah yang tahu kullu amiyin. Arafah yang tahu siapa kullu amiyin. Syurutus sholati akan syarat-syarat salat. Syurutus sholati akan syarat-syarat salat. Orang bodoh saya tahu dia syarat-syarat salat, dermah fa alaihi maka wajib atas kullu amiyin. Fa alaihi maka wajib atas kullu amiyin ayu arifah hendaknya memberitahu kullu amiyin hendaknya memberitahu kullu amiyin ghairahu kepada selainnya kullu amiyin.
Tekagun tahu syarat-syarat salat, wajib abri oning dekat orang seda, oning dekat syarat-syarat salat. Jadi mbian nih kak, mestinya salatnya sudah baik, ilmunya sudah ada. Jadi kapasitas salatnya sudah bagus misalnya. Jadi sampean harus dan wajib mengajarkan kepada orang lain yang tidak tahu syarat-syarat salat ataupun salat secara keseluruhan. Wa illa, dan jika tidak, maksudnya tak ngajar akin. Wa illam yu'arrif ghairahu, maksudnya. Jadi wa illa fahuwa, maka adapun kullu amiyin syarikuhu, adalah temannya ghairahu, adalah temannya ghairahu fil ismi, di dalam dosa. Fil ismi, di dalam dosa. Tetapi mon sampai beda orang saya tak tahu apa jeng di sekitarnya sampian, ben sampian tak ngajarin, karena sampian sudah ngoning dekat ilmu apa jeng, maka sampian dalam tak apa jeng orang saya tak tahu dekat ilmu apa jeng, kebaneka sampian juga mendapatkan tu sana orang saya tak apa jeng atau pada apa jeng keng lah salah karena tak tahu dekat ilmu. Lah ini tuh menjadi perhatian kita semua. Dimangkan aja pati dus mana bi beda orang sepo lepas tanya akin pe tepak apa jeng pe apalah katu anak pejeng sanikah. Mun tak tahu lah cuma tonton tina tegakun satu orang cek sampai nunggu pinjan orang arapah, karena disitulah jalan manfaatnya ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama panika. Wa yajibu fi kulli masjidin wallahu a'lam bisawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna lisillana jami'u umurina wa barik ilmana bi hayatina wa ba'da matina wa ansur 'alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.